Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan berupa iman, Islam dan kesehatan. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan ke hadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang beneran, yaitu ad-dinul Islam. Yang ketiga, izinkan saya di sini untuk memberikan sedikit sekelumit pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr, yaitu orang atau manusia yang beruntung versi surat Al-Asr. Ya, langsung saja dalam ayat pertama Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa atau demi waktu. Di ayat yang lain dalam surat Al-Lail Allah juga bersumpah menggunakan waktu, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal laili, demi malam, wan nahari, demi waktu siang. Nah, ini ada maksudnya. Allah bersumpah menggunakan waktu, tidak hanya satu kali ayat saja, tapi di surat lain juga Allah bersumpah menggunakan waktu. Itu ada maksudnya, yaitu waktu merupakan sesuatu yang paling berharga. Orang punya uang miliaran atau triliunan tidak akan bisa membeli waktu walaupun hanya 1 menit. Orang akan mati walaupun punya harta banyak melimpah, ingin membeli waktu 1 menit dengan harga miliaran tidak bisa. Ketika dia mati juga waktunya mati, ya mati, tidak bisa menambah walaupun dengan membelinya. Itu adalah waktu, harta yang paling berharga. Waktu itu bisa membuat kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dengan waktu juga bisa membuat kita rugi, celaka di dunia dan akhirat. Kok bisa begini? Dengan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, beribadah, taat kepada Allah, menjauhi maksiat, kita akan sukses di dunia dan akhirat. Agama kita juga sukses juga. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan dosa, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, tidak taat, maka dengan waktu itu akan membuat kita menjadi celaka di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, waktu merupakan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu ayat pertama. Lanjut ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Artinya sesungguhnya manusia itu akan merugi. Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, sesungguhnya manusia itu akan rugi. Ya, kecuali pada ayat ketiga, kecuali, ada kecualinya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali, jadi ada kecualinya, berarti ada orang yang beruntung. Itu ya, terkandung dalam ayat ketiga, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu namun
ada orang yang beruntung. Dalam surat Al-Asr ada 4 golongan orang yang beruntung, yang tidak rugi, yaitu pada ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yaitu orang yang beruntung itu dalam surat Al-Asr ada 4 golongan. Yang pertama, illal ladzina amanu, yang pertama orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang mengerjakan amal soleh. Lalu wa tawashaw bil haqqi, yaitu orang yang berpesan untuk mengerjakan kebenaran. Yang keempat, wa tawashaw bis sabri, orang yang berpesan atau berwasiat dalam hal kesabaran. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang beruntung menurut surat Al-Asr yaitu orang yang beriman. Apa sih iman? Iman itu adalah kita yakin, kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Lalu yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Yang ketiga, kita yakin bahwa hari akhir itu ada. Kita yakin bahwa kitab Al-Quran adalah kitab suci milik Allah, milik Allah untuk kita imani. Yang kelima, kita yakin bahwa qada dan qadar itu akan ada. Dan juga hari kiamat, kita yakin bahwa ada hari kiamat. Itu iman. Kalau kita percaya 6 itu, maka kita dikatakan oleh surat Al-Asr adalah orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu sangat banyak. Amal soleh itu merupakan sesuatu yang kita kerjakan dengan sesuatu yang baik yang selalu kita kerjakan. Ya, misalnya mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, beribadah, tolong menolong, pokok semua yang kita anggap baik itu namanya amal soleh. Yang selanjutnya, golongan orang yang beruntung yang ketiga yaitu orang yang menasihati dalam hal kebenaran. Maksudnya begini, orang yang selalu mengingatkan orang lain untuk mengerjakan amal soleh. Ya, maksudnya begitu. Orang yang selalu mengingatkan kepada orang lain untuk selalu menjauhi maksiat, mengerjakan ketaatan, itu namanya wa tawashaw bil haq. Selanjutnya, golongan yang terakhir, golongan yang keempat, orang yang beruntung menurut surat Al-Asr yaitu wa tawashaw bis sabr, orang yang berpesan atau berwasiat untuk dalam kesabaran. Orang yang berpesan dalam kesabaran. Maksudnya begini, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Walaupun takdir jelek, kita sabar. Takdir baik juga kita sabar dan syukur. Ya, kalau itu bisa kita jalankan, maka kita akan digolongkan sebagai orang yang beruntung. Ya, maka dari itu kita sikapi dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dengan selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, dan beramal soleh. Lalu juga mengerjakan, menasihati dalam hal kebaikan dan ketaatan. Sebagai penutup, mari kita amalkan pesan Rasulullah mengenai waktu, yaitu manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu juga. Yang pertama, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang kedua, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Yang ketiga, manfaatkan waktu kayamu sebelum
waktu miskinmu. Yang keempat, manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Yang kelima, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Ya, itu sekelumit pesan dari surat Al-Asr yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hada ma aqulu lakum. Syukran ala husni ihtimamikum wal afa minkum ala zallati lisani wa atharatil kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.